3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4705. Yang tertinggi lainnya, Asura tertinggi itu bodoh. Nafas tubuh tertinggi Asura tertahan dalam sekejap. Tetapi, ini belum selesai. Bapak Sungai Darah. Dengan suara kincen turun, saya mendengar raungan tawa bergema di seluruh dunia. Hahaha, tuanku, kamu akhirnya mau melepaskanku. Nenek, aku tercekik. Dalam sekejap, aliran darah yang panjang keluar dari tubuh kincen dan membungkus raksasa gelap di depannya. Tidak hanya raksasa gelap yang diselimuti, tetapi semua yang ada di dalam gua, asal mula setengah langkah dari ratusan orang, asal mula ras manusia yang mengerikan, benar-benar dimusnahkan oleh bau mengerikan dari Sungai Darah. Tuanku, anak laki-laki ini akan diserahkan kepada nenek moyang kita. Dia hanyalah seorang raja yang sudah mati. Dia akan menjadi bodoh, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ledakan. Sungai Darah penuh dengan udara, dan kekuatan Sungai Darah lapis demi lapis benar-benar menyelimuti tubuh tertinggi Asura. Nenek moyang Sungai Darah. Puncak zaman kuno. Itu tingkat keberadaan yang sama dengan Hong Huang Zulong. Jika bukan karena dilahirkan di zaman kekacauan dan permulaan langit dan bumi, adalah mungkin untuk mencapai transendensi. Sekarang, setelah pemulihan kultivasi tertinggi, Wali Sungai Darah telah menekan Nai untuk waktu yang lama, dan tidak mudah untuk dilepaskan. Secara alami, dia sangat bangga. Ledakan. 4 orang terkuat bertarung bersama. Segera masukkan Asura Supreme ke dalam kepasifan. Tapi Asura tertinggi, yang telah melalui banyak pertempuran, terbangun dalam sekejap. Dia ingin mengendalikan setengah langkah yang tak terhitung dari seluruh tubuh pada saat pertama. Hahaha, jangan sia-siakan usahamu. Di bawah kendali nenek moyang kita, apakah kamu masih ingin mengendalikan kekuatan ini? Konyol. Orang suci Sungai Darah gagah tersenyum aneh. Sungai Darah di bawah menyebar, akan Asura tertinggi dan sumber kontak tertinggi setengah langkah itu, langsung terputus. Di bawah penindasan yang mengerikan dari 4 supremasi umum, saya khawatir, tidak memiliki perlawanan. Asura tertinggi, karena merupakan supremasi orang-orang gelap, memiliki asal mula yang khusus. Meski belum sepenuhnya ditekan, juga sulit untuk bergerak kemana-mana. Sedikit perbudakan. Kamu ini apa? Asura tertinggi sangat terkejut dan marah. Melihat Sungai Darah di sekujur tubuhnya, dia merasa sangat marah dan putus asa. Dia sudah terbunuh, dan sebagian besar kekuatan di tubuhnya berasal dari kekuatan yang dia makan. Sekarang orang suci Sungai Darah memotongnya dari banyak sumber, yang membuat napasnya tertahan dan putus asa. Tidak. Dia sangat marah dan putus asa. Dia tahu itu masalah besar. Yang tertinggi, dia bisa melawan. Tetapi pihak lain 1 kali ke-4, termasuk bahkan masa jayanya mungkin merasakan keberadaan yang sulit. Membunuh. Asura tertinggi meraung lagi. Ledakan. Udara kegelapan melonjak ke langit. Kegelapan tertinggi terengah-engah menjadi sungai kegelapan yang mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia tidak tahu perlawanan, hanya ingin bergegas keluar. Ketika orang-orang iblis membobol tanah leluhur yang gelap, selama mereka keluar, mereka akan dikejutkan oleh orang-orang gelap, dan yang paling kuat akan datang. Saat dia sedang membakar sumbernya sendiri untuk mematahkan belenggu Sungai Darah dan menerobos larangan gelap, tiba-tiba sesosok muncul. Asura Supreme, masih mau melawan? Minuman rendah mengguncang jalan. Asura tertinggi sedang kesurupan di depan matanya. Dia melihat tentakel hitam di seluruh langit, seperti sangkar yang menghalangi langit, menuju ke perbudakannya sendiri. Blokade. Kincen minuman rendah, 10.000 tangan pohon ajaib batas. Pohon ajaibnya adalah benda suci para iblis. Itu kuat dan bisa menekan yang kuat. Nyatanya, dengan kekuatan Kincen, tidak masalah untuk memenangkan Asura tertinggi, bahkan jika mereka tidak menggunakan pohon ajaib. Bahkan Kincen bisa saling membunuh. Namun, ini adalah tempat kegelapan leluhur. Mungkin akan ada sesuatu yang tidak terduga. Begitu Kincen muncul, dia meminta penguasa iblis jurang dan yang lainnya untuk bergandengan tangan, agar tidak memberi Asura ruang untuk berbalik, tetapi untuk menekannya secepat mungkin. Bersenandung. Segera setelah pohon ajaib dikorbankan, seluruh tempat leluhur yang gelap tampak terkejut,
dan roh tertinggi memenuhi langit. Wow! Dalam sekejap, itu dibungkus ke Asura tertinggi. Kekuatan tertinggi gelap Asura tertinggi ditekan dalam sekejap, dan seluruh orang terkejut. Dengan upaya bersama Qin Chen, tubuhnya dibungkus dan dililit oleh tentakel pohon ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Pohon ajaib tingkat tertinggi, kekuatan macam apa ini? Selain itu, pohon ajaib Wanji tidak hanya dapat menekan kekuatan klan iblis, tetapi juga menekan kekuatan klan gelap. Pada awalnya, dengan bantuan pohon ajaib Qin Chen menelan darah Raja Kegelapan yang ditekan di jurang penguburan pedang. Ledakan, pohon ajaib 10.000 alam menggeliat. Dan kekuatan tertinggi Asura ditekan dalam sekejap. Dalam sekejap, sepertinya dia benar-benar dipenjara. Kekuatan tertinggi gelap dalam tubuh ditekan dengan sangat halus sehingga tidak bisa keluar sama sekali. Bagaimana mungkin? Dia meledak dengan ekspresi terkejut dan marah. Dia adalah supremasi gelap, dan ditekan untuk sesaat. Harta macam apa tentakel gelap ini? Bagaimana semut mol iblis kecil bisa menjebak nenek moyang kita? Ah! Dia meraung, langsung memicu sumber tertinggi gelapnya sendiri. Ledakan, kekuatan internal seperti letusan gunung berapi, meledak dalam sekejap. Inilah sumber penghancuran diri. Bagus untuk menerobos ke sini dan menarik perhatian. Selain itu, bukan hanya sumber diri tertinggi Asura, tetapi juga kekuatan dari banyak sumber yang diisolasi oleh leluhur suci Sungai Darah, yang dipicu untuk meledak dalam sekejap. Asura tertinggi, yang telah ditelan selama ratusan juta tahun, telah meninggalkan jejak dalam asal-usul ini. Bahkan jika asal-usul ini diambil, dia dapat mengandalkan tanda untuk memicu asal meledak. Yah, seperti yang kuharapkan, masalah. Melihat ini, wajah Qin Chen dingin, dan dia tahu mungkin ada kecelakaan. Untungnya, saya sudah bersiap sejak lama. Darah Raja Kegelapan, kurungan, ledakan. Di tubuh Qin Chen, kekuatan yang mengerikan menyapu. Itu adalah kekuatan darah Raja Kegelapan. Begitu kekuatan ini muncul, itu segera menekan kekuatan ledakan diri di Asura tertinggi. Ledakan. Tubuh raksasa kegelapan Asura, dalam nafas darah Raja Kegelapan, langsung bergetar, seolah ingin dipadamkan. Kekuatan darah Raja, apakah kamu seorang bangsawan? Tidak, tidak mungkin. Murid tertinggi Asura tiba-tiba berkontraksi, wajahnya terkejut dan marah, dan dia tiba-tiba kehilangan kesadarannya. Ada keputusasaan di matanya. Kekuatan darah raja, keluarga kerajaan, pihak lain adalah keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin, di bawah tekanan darah bangsawan, dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Ledakan. Asura adalah yang tertinggi. Dia menyaksikan Qin Chen mendesak pohon ajaib dunia, dan langsung menembus tubuhnya. Dia tidak mengerti. Keluarga kerajaan, mengapa Anda ingin melawannya? Apa yang sedang kamu lakukan? Asura mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan tidak mengerti. Bab 4706. Namun, Qin Chen tidak memperhatikannya sama sekali. Tentakel menembus tubuh tertinggi Asura dalam sekejap. Awalnya hanya 1, lalu 10, lalu 100. Ledakan. Kekuatan bergulir dari sumber tertinggi dimakan oleh pohon ajaib dunia. Setelah dimurnikan, itu dihirup ke dalam tubuh oleh Qin Chen. Bersenandung. Darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen segera dibasahi oleh kekuatan tertinggi ini, dan mulai menjadi murni. Apalagi, itu mulai menyatu dengan sumber gelap di tubuhnya. Darah Raja Gelapmu tidak dilahirkan sendiri. Asura adalah yang tertinggi, dengan ekspresi kaget. Pada saat ini, ketika Qin Chen bergerak dan mempromosikan darah Raja Gelapnya, Asura tertinggi akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun Qin Chen memiliki nafas darah Raja Kegelapan, nafas darah Raja Kegelapan sebenarnya naik, bukan dari dalam keluar, tetapi dari sumber tertingginya sendiri. Bagaimana mungkin? Kekuatan darah Raja berasal dari sumbernya. Keluarga kerajaan manapun yang ingin meningkatkan konsentrasi dan esensi darah Raja harus memurnikan dirinya sendiri dan meningkatkannya dari dalam keluar. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Ini sebenarnya naik dengan menyerap sumber tertinggi sendiri. Saya sedikit tertinggi, yang memenuhi syarat untuk meningkatkan kekuatan darah Raja Kegelapan. Kamu bukan bangsawan. Asura dengan cara yang paling jengkel, pada saat ini, dia akhirnya mulai ragu. Namun, Qin Chen sama sekali tidak memperhatikannya. Dia baru saja melahap kekuatan di tubuhnya.
Faktanya, Qin Chen juga tahu bahwa darah Raja Gelapnya berasal dari keluarga kerajaan gelap yang terkubur di jurang pedang. Oleh karena itu, Qin Chen telah meningkatkan kekuatan darah rajanya. Karena dia menemukan bahwa di klan gelap ini, darah Wang sangat berguna. Oleh karena itu, Qin Chen telah melahap asal-usul klan gelap untuk meningkatkan kekuatan darah Raja Kegelapan dan membuatnya lebih baik digabungkan dengan tubuh fisik. Hanya saja terlalu sulit untuk meningkatkan kekuatan darah Raja Kegelapan. Sebelum menyerap setengah langkah dari sumber tertinggi, itu telah ditingkatkan menjadi ekstrim dan tidak dapat ditingkatkan. Sekarang, sambil melahap sumber asura tertinggi, darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen telah dikonsolidasikan sekali lagi. Ledakan. Di tubuh Qin Chen, darah manusia asli muncul dan mulai menyatu dengan darah Raja dari klan gelap. Nafas, mulai menjadi keharmonisan yang tiada taraf. Murid dari Asura tertinggi tiba-tiba berkontraksi, nafas darahmu. Apakah kamu, manusia? Tidak, bagaimana bisa? Kenapa kamu ada di tanah leluhur orang-orang gelapku? Terlebih lagi, apakah kamu masih memiliki kekuatan darah Raja di tubuhmu? Asura benar-benar bingung. Pada saat itu, dia membunuh banyak orang kuat dari umat manusia, dan dia sangat akrab dengan nafas umat manusia. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika darah manusia Qin Chen ditampilkan secara penuh dan sengaja, dia akhirnya melihat identitas Qin Chen. Teran, ini Teran. Bagaimana mungkin, ras manusia, tidak hanya masuk ke tanah leluhur yang gelap, tetapi juga memiliki kekuatan darah Raja. Dari mana asalnya? Ledakan. Qin Chen acuh tak acuh, dan membiarkan Asura tertinggi mengaum dalam amarahnya dan tetap diam, hanya melahap asalnya. Sumber kegelapan membuat darah dan tubuh Qin Chen lebih padat. Sial, kamu ingin melahap nenek moyangmu. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Kegelapan sudah hilang, Asura meraung. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Jejak keganasan melintas di matanya dan tubuhnya langsung runtuh. Ledakan. Seluruh gua yang gelap bergetar hebat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup lagi. Jadi pada saat ini, kepunahan langsung dari dalam bukanlah ledakan diri, tapi kepunahan. Dia langsung menghancurkan tubuh gelapnya, yang telah terkondensasi selama ratusan juta tahun. Dia berharap melalui kepunahan tubuh, dia akan mengingatkan semua yang kuat di tanah leluhur yang gelap. Ledakan. Ketika Asura tertinggi memadamkan tubuhnya sendiri, terdengar suara gemuruh di area yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gua yang gelap. Leluhur tertinggi sebenarnya terhubung dengan gua gelap yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Jadi sebelum Qin Chen melahap setengah langkah dari asal tertinggi itu, dia akan diperhatikan. Pada saat ini, ketika yang tertinggi dari Asura meninggal, banyak setengah langkah dari asal tertinggi di sekitarnya pecah. Di tempat leluhur yang gelap, tampaknya telah terjadi ledakan besar. Ada gas gelap dan kacau yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan memicu bintang-bintang di langit. Kekuatan tirani yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Qin Chen. Jika kamu ingin menggunakan kekuatan asli leluhurmu dan sepenuhnya mengintegrasikan darah Raja Kegelapan, tidak mungkin. Dalam raungan itu, terdengar raungan ganas Asura. Ini adalah kehendak jiwanya. Pada saat ini, alih-alih mencoba mengambil kekuatan sumber dari tubuh Qin Chen, dia mengambil inisiatif untuk menanamkan sumber yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya ke dalam tubuh Qin Chen. Dia ingin menggunakan kekuatan yang dia kumpulkan selama ratusan juta tahun untuk mendukung Qin Chen. Kekuatan darah Raja Kegelapan sangat mengerikan. Dia tidak percaya bahwa ras manusia dapat memadukan darah Raja Kegelapan di bawah kekuatan yang begitu kejam. Namun, saat darah Raja Kegelapan itu berdenyut, bersenandung, tubuh Qin Chen tiba-tiba guntur yang dangkal keluar. Ini berderak. Begitu sinar guntur kecil ini muncul, darah Raja Gelap di tubuh Qin Chen menjadi tenang sejenak. Kemudian, dengan fusi darah Qin Chen secara menyeluruh. Tidak, itu tidak mungkin. Asura tertinggi mengeluarkan teriakan putus asa. Akhirnya, dengan keras, tubuh fisiknya roboh dan berubah menjadi kegelapan. Air pasang menyapu. Dalam sekejap, darah yang menggelinding, sumber gas yang gelap, berhamburan kemana-mana. Orang suci sungai darah gelap ini, diserahkan kepadamu. Jalan ringan Qin Chen. Baik tuanku. Orang suci sungai darah gagah memberikan senyuman aneh. Ledakan, sungai darah melonjak, menutupi gua, dan menelan gas darah gelap raksasa gelap itu. Gagaga,
ini tonik yang bagus. Orang suci Sungai Darah tertawa, nafas tubuh perlahan membaik, sekali lagi memiliki jejak pemulihan. Kamu, penguasa semua roh, penguasa api surgawi, kamu juga menyerap sumber gelap ini. Sumber gelap ini telah mengintegrasikan kekuatan jalan surgawi alam semesta. Kamu dapat langsung menyerapnya tanpa takut terkikis oleh sumber gelap. Qin Chen juga berkata, ya, penguasa iblis jurang dan yang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu untuk meningkat. Pada saat ini, Qin Chen mengangkat kepalanya, tiba-tiba melihat ke depan, mengangkat tangannya, puff, tentakel pohon ajaib melintas, langsung menembus kehampaan. Ledakan. Di depan kekosongan, tiba-tiba merobek celah. Jiwa gelap ketiadaan langsung ditembus ke dalam kehampaan oleh pohon ajaib dunia. Itu adalah Asura tertinggi. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri dan berkata dengan marah, bagaimana kamu menemukanku? Dia meledakkan dirinya di permukaan, tetapi pada kenyataannya, sumber rahasia jiwanya telah disembunyikan, mencoba melarikan diri ke sini. Qin Chen hanya mencibir. Asura tertinggi segera bingung dan berkata, jangan bunuh aku, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa. Bab 4707. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen mendesak pohon ajaib untuk menelan jiwanya dalam sekejap. Apa yang bisa kau lakukan? Saya tidak membutuhkannya. Di pohon ajaib dunia, nafas gelap berangsur-angsur menyebar. Bang-bang. Pada saat yang sama, sumber tertinggi setengah langkah dari 100 juga terbuka, diserap oleh pohon ajaib dunia, dan menjadi nutrisi pohon ajaib dunia. Di antara mereka, kekuatan murni memberi makan kembali ke tubuh Qin Chen. Bersenandung, darah Raja Gelap di tubuh Qin Chen benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Ledakan, nafas Qin Chen menjadi lebih padat dan menakutkan. Tapi entah kenapa, Qin Chen merasakan kekuatan di tubuhnya, yang tidak selaras. Ini membuatnya sedikit mengernyit. Saat ini, hanya ada satu asal manusia tertinggi yang tersisa di lapangan. Tuanku, beberapa suara terdengar, dan orang suci Sungai Darah dan yang lainnya berkumpul satu demi satu. Nafas masing-masing memiliki beberapa peningkatan, bukan peningkatan kultivasi, tetapi integrasi kekuatan kegelapan, dengan dua kekuatan yang sama sekali berbeda di lautan alam semesta. Kombinasi kekuatan yang berbeda secara alami akan menjadi lebih kuat. Termasuk orang suci Sungai Darah, tubuh aslinya yang mendidih darah, bahkan dengan jejak kegelapan. Seolah keluar dari lautan kegelapan. Ledakan. Orang suci Sungai Darah mendesak Sungai Darah, dan udara hitam di Sungai Darah yang bergulung menjadi semakin mengerikan. Hahaha, Hong Huang Zulong, itu tergantung bagaimana kamu bisa sombong dengan leluhur kita di masa depan. Esensi dan darah tertinggi dari klan gelap benar-benar merupakan tonik yang hebat. Kita harus mengintegrasikan aturan dari dua dunia. Ketika leluhur kita memulihkan kultivasi puncaknya, mungkin kita dapat mengambil kesempatan ini untuk memata-matai transendensi. Hei. Nenek moyang Sungai Darah menertawakan Hong Huang Zulong. Hong Huang Zulong meremehkan untuk mengatakan, lihat masa depanmu yang menjanjikan. Sekarang asal mula alam semesta tidak sekuat kita. Sekarang nenek moyang kita telah memulihkan sebagian besar pencapaian mereka. Ketika mereka benar-benar kembali ke puncaknya, mereka telah mencapai detasemen. Bisakah Anda membandingkan dengan kami? Saya tidak yakin. Terlebih lagi, kamu memiliki dua kekuatan kosmik yang sangat berbeda di dalam tubuhmu, yang mungkin membatasimu untuk melangkah ke alam ketidakterikatan dan apa yang kamu banggakan. Sang He berkata dengan penuh kemenangan. Kekuatan kegelapan adalah kekuatan di lautan alam semesta. Itu hanya akan bermanfaat bagi nenek moyang kita, tetapi tidak akan terbatas. Kamu cemburu? Yah, jangan berdebat. Qin Chen terdiam mengatakan kalimat, dua orang tua ini, tahu bertengkar. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia memasukkan kekuatan tertinggi gelap terakhir ke dalam tubuhnya, dan kemudian menatap sumber tertinggi umat manusia. Setelah ratusan juta tahun transformasi, ada juga kekuatan gelap yang kuat di asal tertinggi umat manusia. Sumber seperti itu berasal dari nenek moyang umat manusia, dan Qin Chen secara alami tidak ingin menelannya secara langsung. Tapi tinggal di sini adalah, dan itu sangat tidak tepat. Sepertinya kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Pikiran bergerak, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangan ke asal itu.
Saat dia hendak menangkap sumbernya, bersenandung di sumber ini, tiba-tiba muncul bayangan putih. Ini laki-laki, tapi dia tidak bisa melihat wajahnya atau bahkan sosoknya dengan jelas. Dia berdiri di sana, sangat aneh. Dia harus menjadi pria yang kuat. Apakah itu orang kuat umat manusia di zaman kuno? Hati Qin Chen bergerak. Anak muda, kamu memiliki banyak keberanian. Tanpa menunggu Qin Chen berbicara, sosok itu memimpin dengan mengatakan, "Siapa yang mulia? Mainkan iblis di sini, tuanku. Biarkan leluhur kita membunuhnya." Orang suci sungai darah meraung, meledak, menggulung sungai darah gelap, tersapu dalam sekejap, membungkus bayangan putih di dalamnya, akan musnah. Namun, kekuatan Santo Sungai Darah, yang sebenarnya hanya diambil dari bayangan putih, tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Kekuatan kekacauan kuno, apakah Anda dewa kekacauan kuno? Bayangan putih memandang leluhur dari Sungai Darah, tampak sedikit terkejut. Beraninya kau sombong di depanku padahal kau mengenalku? Orang suci Sungai Darah mendengus, itu hanya hantu. Pantas saja kamu tidak takut dengan kekuatan Sungai Darah kami. Namun, menurutmu jika kamu tidak memiliki darah, kami tidak dapat membantumu. Di Sungai Darah yang bergulir, gelombang roh khusus berdifusi. Siapa leluhur Sungai Darah? Alasan mengapa dia gagal memenangkan bayangan putih untuk pertama kalinya adalah karena kultivasi leluhur Blood River belum dikembalikan ke puncak. Tapi selama dia mau, tidak peduli seberapa kuat dia bisa melawannya. Ledakan. Di bawah nafas Sungai Darah, bayangan putih tiba-tiba memulai riak. Meskipun bayangan putih itu tidak memiliki wajah, Qin Chen merasakan nafas yang bermartabat dari satu sama lain saat ini. Bayangan putih itu menatap Qin Chen dan berkata, "Anak muda, iblis kuno yang kacau ini memiliki asal-usul yang sangat tidak biasa. Mengapa orang ini mendengarkan? Apa pengalihan Anda? Apakah Tuan Jianzu yang membantu saya?" Qin Chen terkejut, karena pihak lain menyebut Jianzu. Maksudnya itu apa? Dewa dan iblis kacau kuno seperti itu umumnya tidak menyerah pada orang lain dengan mudah. Jika orang ini bukan Tuan Jianzu yang menekan Anda, tetapi dengan sengaja mengikuti Anda, maka Anda harus berhati-hati. Saya khawatir dia kesal dan baik hati. Bentuk tubuh bayangan putih menjadi tidak nyata, tenggelam suara untuk mengatakan, "Blood River, hentikan." Pada saat ini, mata Qin Chen menyipit dan berkata kepada leluhur dari Sungai Darah, "Baik tuanku." Ledakan. Nenek moyang Sungai Darah langsung menyatu, berubah menjadi bayangan darah, dan menatap bayangan putih dengan dingin. Bai Ying tertegun. Dewa kekacauan kuno benar-benar mematuhi kata-kata Qin Chen. Apakah dia salah? Qin Chen berkata dengan lemah, "Siapa kamu? Jika kamu tidak menyebutkannya, jangan salahkan Ben karena bersikap kasar." Meskipun orang di depannya kemungkinan besar adalah hantu lelaki kuno, Qin Chen tidak akan ceroboh sampai dia benar-benar yakin. Identitasnya, di benua hitam Yu ini, tidak bisa hilang. Jangan gugup. Jika aku memusuhimu, bagaimana aku masih bisa berbicara denganmu di sini? Bayangan putih berkata sambil tersenyum. Tapi kata-katanya selanjutnya membuat Qin Chen menatap, "Anda berasal dari kerajaan manusia, dan pernah ke jurang penguburan pedang di paviliun pedang Tongtian. Saya khawatir itu adalah keturunan Tuan Jianzu. Apa maksudmu, Tuan?" Qin Chen tidak mengakui atau menyangkalnya. Bai Ying tertawa, lalu menghela nafas dan berkata, "Jangan gugup. Apakah kamu belum melihatnya? Aku dari Teran, sama seperti kamu." Qin Chen bergerak dalam hatinya dan berkata, "Apakah kamu orang kuat yang bertarung dengan klan gelap di tahun-tahun itu?" "Tidak buruk." Bayangan putih berkata, suaranya sedikit sunyi. Qin Chen terkejut. Seharusnya sudah ratusan juta tahun sejak dia datang ke tanah leluhur yang gelap. "Itu tidak mudah. Anak muda, mengapa kamu ada di sini?" kata Bai Ying. Alis Qin Chen sedikit mengernyit. Dia tidak bisa mempercayai orang lain dengan mudah. Dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Apakah Anda ingin dia percaya satu sama lain? Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.